Mendaki gunung kini menjadi tren tersendiri di kalangan anak muda maupun orang tua. Kegiatan yang satu ini memang sangat menarik untuk dilakukan. Namun, di balik keseruannya, mendaki juga bisa menjadi bumerang yang sangat berbahaya bagi para pendaki yang tidak mematuhi protokol. Selain itu juga, biasanya para pendaki pula sering mendapatkan gangguan dari makhluk yang tak kasat mata. Seperti halnya yang dialami seorang pendaki bernama Rojak. Ia banyak mengalami gangguan ketika menjalankan kegiatan ekspedisi ke Gunung Bali bersama seorang temannya. Di saat itu, Rojak dan temannya melakukan ekspedisi di tahun 2023. Dan saat itu mereka sempat masuk ke dalam alam lain di salah satu gunung yang berada di Bali. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Pusat nih. Lebih tepatnya di daerah Tanah Abang. Tanah Abang, bukan Tanah Abang gue ya. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Rojak. Apa kabar nih Bang Rojak? Sehat Bang. Alhamdulillah sampai juga nih ya, dari Tanah Abang ya, Jakarta Pusat ke Bintaro. Cuma mau berbagi pengalaman pendakiannya ketika pendakian di Gunung Bali ya. Tadi gue sempet dengar ceritanya, ini termasuk ekspedisi sih ya? Iya, ekspedisi 7 gunung yang ada di daerah seharusnya Bali. 10 gunung, cuma gue dapat 7 gunung. Seharusnya 10 gunung, cuma dapatnya 7. Gunung. Tapi masuknya ekspedisi juga nih. Ekspedisi. Nah itu dalam waktu 7 gunung itu berapa hari nih lu selesaikan itu? Itu seminggu Bang. Oke, seminggu. Seminggu. Seharusnya kan gue seminggu dapat 10 gunung. Ternyata karena lain hal gue dapat cuma 7 gunung dalam seminggu. Oke. 7 gunung ya. Iya. Udah pasti banyak banget nih mistisnya ya yang dialami pada lu dan temen lu ya, Dani ya. Iya. Berarti lu berdua doang nih ya, Berdua kapelan aja. naik gunung nih. Berdua. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih detailnya nanti bakalan diceritain langsung nih sama Bang Rojaknya sendiri nih tentang 7 gunung yang ada di Pulau Bali nih. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Dan jangan lupa di follow juga Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awal pendakian ini gak gue rencanain ya Bang ya. Kayak mendadak aja gitu. Gara-gara teman gue resign di cut gitu secara sepihak sama ini ya. Oh, di-cut sama Iya, perusahaan ya? perusahaan. Waduh. Terus karena dia jenuh kali ya, nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia ngabarin gue minta temenin buat naik gunung di Bali. Nah, gunung di Bali itu gunung-gunung yang ibaratnya sakral ya, disucikan sama masyarakat Bali karena tempat peribadatan lah istilahnya. Gunung pertama tuh gue naikin Gunung Pohen Bang. Gunung Pohen Bang? Iya, Gunung Oh, Pohen. gue baru denger nih Bang, Gunung Pohen Bang.
ya emang jarang banget Iya. gunung Pohen didaki dah sama Pendaki-pendaki lah ya gitu ya. Dari rumah gue berangkat dari Senen ke Surabaya dulu tuh, Oke, berarti jalur darat bang ya? jalur darat. Di Surabaya lanjut ke Bali. Langsung pas nyampe Bali, gue nyampe malam tuh bang. Besokannya gue nyewa motor, cari sewa motor lah. Langsung menuju ke base camp puncak Pohen, Gunung Pohen tuh. Oke. Di Gunung Pohen tuh trekking sekitar 2 jam lah, estimasi yang di banyak-banyak kasih tahu orang lah gitu. Udah tuh gue naik. Awal pendakian tuh santai bang. Di awal pendakian tuh kita dikasih Tugu Hanoman. Oke. Nah itu persimpangan antara mau ke Gunung Tapak sama Pohen. Kalau mau ke Gunung Pohen ke kiri, kalau mau Gunung Tapak ke kanan. Nah gue mutusin buat ke Gunung Pohen dulu. Nah gue tuh sama teman gue nih ya, si Dani namanya. Emang ibaratnya apa aja diomongin kayak sompral istilahnya gitu bang. Oke. Kayak apa aja diomongin di tempat gitu-gitu. Gue ngomongin kayak, gue pas ngeliat patung Hanoman tuh kayak ngerasa ada ini bang, tatapan gitu bang. Karena kan patung di Bali-Bali itu detailnya ini banget bang, kayak hidup gitu. Kayak dari matanya dia kayak ngeliatin gue. Gue bilang ke si Dani, Dan ini kayaknya kita diliatin dah sama sama patung Hanoman ini. Dia bilang sambil ketawa, emang iya, emang ada yang ngisi kata dia gitu. Terus gue ya udah santai aja, gue jalan ke tuh, gue mutusin buat jalan aja terus tuh. Gue nyampe, kan itu berangkat jam 11 ya. Gue nyampe jam 12 atau setengah satu lah. Setengah satu gue sampai puncak. Nah itu kondisi kabut dah, tipis-tipis, hujan tipis-tipis gitu. Nah itu masih jalan normal ya, masih suasananya masih normal banget kayak gitu. Pas gua turun ke bawah base camp buat makan lagi, karena gua kan mau ngelanjutin ke Gunung Tapak nih. Oke, yang ada di sampingnya Yang ada ya. di sampingnya. Gua makan dulu, sarapan. Terus gua berangkat tuh sekitar jam 4 bang. Oke. Jam 4 sore. Itu cuaca emang lagi hujan banget tuh. Hujan tipis-tipis, ntar gede lagi gitu. Oke, sekarang kita naik puncak yang kedua dari per 10 top Bali. Berdua saja. Nah gue mutusin buat jalan aja terus, karena gue ngejar waktu nih, harus dapet 10 gunung di Bali. Oke, selama 1 minggu bang. Selama 1 minggu. Oke. Makanya gue ngejar tuh harus sehari dapat 2 gunung atau 3 gunung. Udah gitu kan, karena jaraknya berdekatan, makanya gue hajar aja langsung. Gue hajar sore jam 4 ke Gunung Tapak. Jalan tuh sore. Nah jalurnya emang rapet banget bang, masih banyak bercabangan gitu dah. Tapi masih ada jalur-jalur yang gampang banget gua ini jalur nih kayak gini. Oke. Pas gua jalan sekitar 30 menit dah gitu. Ini bang, gua bingung nih, gua kok gak ada tanda-tanda bakal ke puncak. Kayak gimana ya? Kayak disasarin gitu bang. Gua ngerasa gua ke situ lagi aja. Situ lagi. Gue tanya Dani, Dan gimana, mau nge-track lagi apa gimana? Kata si Dani, ya udah lanjut aja terus, kita jalan aja 30 menit lagi. Mudah-mudahan dapat tanda lah buat ke arah puncak. Biar ketemu jalannya gitu bang ya. Jalan. Pas gue jalan, makin melipir ke jurang, nggak nemu jalur. Terus gue bilang ke si Dani, Dan ini yakin kita bakal lanjut terus? Cuaca hari juga udah makin gelap nih bang. Makanya gue bilang, udahlah Dan, turun aja, besok kita lanjut pagi lagi. Ya udah, dan dari si Dani bilang gini, ya udah turun aja, besok aja pagi kita berangkat, pagi jam 6 gitu kata dia. Udah gue turun tuh, pas turun nemu jalan lah istilahnya buat ke base camp tuh. Pas di base camp tuh bentuknya kan
nggak kayak base camp di Jawa bang. Dia kayak pelataran, terus toilet, udah pengelolanya ninggalin aja gitu, pulang pergi gitu, Iya. nggak stay di tempat. Gue diriin tenda sekitar jam 5:30 bang, Oke, berarti di tenda lu di base camp bang ya? di base camp di Oke. pelataran itu. Setengah 6 gue diriin tenda. Pas udah selesai diriin tenda, gue masak lah sama dia tuh, udah gelap tuh, jam 6-an gue masak. Selesai masak, gue rebahan dikit. Gue kayak ini bang, dalam setengah sadar gue kayak dibawa ke alam dia gitu bang. Nah dibawa ke alam dia, gue ini bang langsung ke puncak puncak tapak yang belum gue taikin tuh. Oke. Di situ gue nemuin cewek lagi di kayak ini bang apa, kasur kayu gitu. Dia lagi kayak dilumurin gitu bang, mau dibakar. Sosok perempuan gitu. Gua kan makin penasaran kan, ngikutin ini aja prosesi ini, dia tuh mau dibakar lah gitu. Nah setelah kan itu kok gue posisi setengah sadar ya. Pas setengah sadar itu si Dani teriak-teriak. Dia bilang gini, pulang sekarang juga, kata dia gitu. Pulang sekarang juga, kata dia gitu. Pas gua kan karena emang udah sering banget naik sama dia, jadi gue tahu dia kenapa. Makanya gue diemin aja karena gue tahu gue males ngeladeninnya gitu. Udah tuh gue lanjut tidur. Besok paginya dia cerita, lu kenapa nggak sadarin gue? Oke. Dia ngomong ada yang masukin dia bang, sosok Anoman itu yang gue sebut di awal mau pendakian itu. Oh, yang patung itu Iya, bang? yang patung itu. Dia bilang dia dateng, dia ngomong gini, Kalau mau naik gunung ini, jaga sopan santun, ngomongnya yang baik-baik, kata dia gitu. Ini gunung yang disucikan sama masyarakat Bali gitu. dia ngomongnya kan. Udah tuh gue masih suasana ketawa-tawa aja karena kan gue tau lah kayak gitu-gitulah. Udah tuh dia juga lanjut cerita, nih malam ini dikelilingin bang sama orang-orang penuh bang, jadi sumpek istilahnya Oh, yang di pelataran itunya? di pelataran itu. Oke. Nah pak itu juga gue pas kelanjutan itu gue ini bang ngalamin juga tuh mau kencing gue jam 9-an gue mau kencing, buka tenda, gue ngeliat lidah bang. Nah ternyata ini sosok ogoh-ogoh yang kalau misalnya masyarakat Bali tuh kalau mau nyepi dia bikin patung-patung yang kayak sosok-sosok yang kayak Yang serem-serem gitu bang ya? bang. Iya. Nah gue ngeliat itu bang, udah kan tuh gue rada jiper juga antara lanjut mau naik atau pulang lagi. Tapi si Dani berusaha ngeyakinin gue kan, udah lanjut aja, kata dia gitu kan, lanjut aja, sayang kita udah jauh-jauh kesini. Dia juga ngeyakinin gue dia udah bakalan aman pendakian ini karena dia udah buat perjanjian sama si sosok Hanoman itu bang. Oke. Si Dani bilang dia pas disuruh pulang, dia ngomong gini, saya nggak bisa pulang karena saya udah jauh-jauh kesini buat targetin selesain puncak gunung Pohen sama Tapak ini. Jadi dia nggak bisa pulang, dia minta kebijakannya gimana, Negosiasi lah gitu ya? negosiasi istilahnya lah gitu. Akhirnya dipersetujuin tuh, awalnya dipertentang bang, dipertentang sama si sosok Hanoman itu. Nah di Gunung Tapak ini secara gua research nih Gunung Tapak ternyata ada makam wali. Nah si Dani itu di pertengahan ini juga sama dia tuh, si sosok wali ini atau kata tanda kutip inilah penjaga situ lah, bilang udah saya yang tanggung jawab, dia nggak bakal ngapa-ngapain juga, dia jaga kesopanan juga, dia bilang gitu. Emang dipersetujuin dan gue lanjut ke Gunung Tapak. Jam 6 gua nge-trek. Nah di jam 6 itu gue nge-trek, sampailah tuh gue di persimpangan lagi di Yang sosok pertigaan kedua. itu ya? Iya, sosok Hanoman itu. Gue ngeliatin bang, nih kayak gue ngerasa masih diliatin, masih diperhatiin gitu sama dia. Ya udah gue udah berusaha yakin diri aja, ya udah niat aja
jalan, penting gue sampai puncak Tapak lah. Pas gue jalan ke Tapak, jalan-jalan sejam gue ke Tapak bang, gue disasarin lagi bang. Oke. Disasarin, gue nerobos jalan lah tuh. Itu jelas bang jalurnya, maksudnya jalur trekking biasa, tapi gue nggak sampai. Nah gue sampainya itu kayak di perbukitan gitu, udah nggak ada apa-apa bang, kiri kanan jurang, kiri kanan. Itu jurang. puncaknya kali bang, bukan? Bukan bang, Oh. itu bukan puncaknya. Udah tuh gue tanya Dan ini gimana, kita ini puncak atau bukan? Dia bilang bukan, puncaknya bukan kayak gini, puncaknya kayak ada puranya gitu bang, sama ada makam wali. Dia bilang itu. Dia tuh pas gue bingung kan mau antara lanjut atau enggak, udah gue akhirnya memutusin buat turun lagi tuh, nyari coba buat nyari jalur lagi. Pas nyoba cari jalur lagi, gue ketemu orang gitu kayak pengelola situ. Gue tanya, Pak ini jalurnya kemana? Gue bilang itu. Dia bilang sini ke arah kanan, kamu ngikutin jalan aja, tinggal nelusurin aja, kata dia gitu. Ternyata tuh jalurnya ini bang, pertigaan gini, di sebelah kanannya. Nah pas awal pendakian tuh gue nggak ngelihat jalur kanan itu, gue langsung lanjut lurus aja gitu. Nggak kelihatan jalur awalnya ya? Nggak kelihatan awal jalurnya tuh. Makanya kan gue kayak anjrit aneh banget. Pas gue naik nggak ada jalurnya, pas gue mau coba naik lagi baru ada jalurnya pas gue ketemu orang itu tuh. Akhirnya pas selang 30 menit gue jalan trekking biasa, nyampe lah tuh puncak tuh. Berarti deket ya bang puncak ya? Deket bang. Oke. Emang kalau ini mah cuma durasi ya 30 menit 40 menit lah gitu sampai puncak. Pas gue nyampe puncak, sesuai sama gambaran gue yang gue alamin semalam sebelumnya tuh. Oke. Kayak di situ ada pura, terus ada kayak tempat tidur gitu, kayu. Kayak gue ngalamin, anjir ini real banget. Padahal gue belum ke situ. Dan sebelumnya juga gue nggak ada gambaran puncaknya kayak gimana. Yang penting gue naik aja gitu. Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Tapak setelah beberapa kali problemnya tuh banyak banget cabang. Tadi kita sempat jalan 2 jam deh, nggak tahu itu puncak apa. Turun lagi, terus coba cari jalan lagi. Akhirnya sampai juga nih di puncak Tapak. Udah tuh gue sesuai gambaran itu, gue bilang ke si Dani, Dan anjir akhirnya kita sampai juga setelah ngalamin teror gitu, segala macem lah gitulah. Dia bilang iya alhamdulillah kita sampai. Kayak gue udah capek banget, badan gue diserang brutal gitu kata dia. Gue nahanin. Nah dia cerita dia dia nahanin juga. Oke. Dia nahanin kayak sosok Anoman buat masuk setengah badan, ditolak sama dia kayak gitu-gitulah. Oh si Dani ini ya? Si Dani ini nolak si sosok Anoman itu. Nah pas ini udah tuh selesai, gue turun ke base camp kan. Gue turun ke base camp, terus ada bapak-bapak tuh pengelola situ tuh, pengelola base camp. Gue ceritain yang gue alamin ke dia. Gue ceritain bahwa gue ngalamin kejadian tersebut. Dia bilang emang sebenarnya Gunung Pohen ini bukan buat pendakian kata dia gitu, khusus buat peribadatan, niat-niat yang mau ibadah kata dia gitu. Udah ditutup lama juga kata dia gitu, cuma lagi dibuka buat ini aja biar rame kata dia gitu. Udah tuh kan, karena selesai tuh pendakian tuh, gua lanjut ke Gunung Abang. Oke. Berarti dari situ langsung berangkat Langsung berangkat ke Gunung Abang. Itu gua dari puncak Tapak turun ke base camp tuh jam 11. Lanjut ke Gunung Abang. Dari Gunung Tapak ke Gunung Abang tuh sejam jalannya ke base camp Gunung Abang. Oke. Jadi gua nyampe base camp Gunung Abang tuh jam 3 sore. Gue istirahat dulu sebentar tuh kan. Gue istirahat sebentar.
makan segala macem, registrasi gua, trekking, ditanya mau nginep apa mau turun langsung, kan. Gue bilang mau turun langsung pak. Yaudah kalau bisa jangan sampai maghrib kata dia gitu. Nah itu kan posisi udah jam 3 ya bang. Posisi jam 3 gue lanjutin tuh jalan tuh. Posisi gue jalan ngebut kan, biar sampai sana nggak kemalaman. Jalan trekking 1,5 jam tuh, awal-awal pendakian tuh ini bang, santai aja gitu, nggak ada serangan-serangan kayak gitu-gitu, nggak ada kayak hal-hal horor lah gitu. Sampai puncak, di puncak tuh ada tugu bang, kayak ini apa, pura gitu buat peribadatan segala macem. Tuh langsung gue nyampe puncak, langsung hujan bang, gede banget. Hujan terus banget terus, kata gue. Untungnya di situ kayak ada ini bang, apa, gubuk gitu. Kayak pendopo lah Kayak gitu pendopo ya. ya, pendopo. Gue istirahat dulu sebentar, hujan reda dikit. Gue di atas kan jam 4:30 gue nyampe di atas tuh. Langsung tuh kan jam 4:30 karena udah pengen gelap, gue langsung dan turun, gue bilang itu kan. Dia tuh turun 4:30 turun, nyampe bawah jam 5:30. Pas sampai bawah tuh gue bilang sih, dan ini kering banget jalanan, gue bilang gitu kan. Kering banget jalanan, kagak basah-basah banget, gue bilang gitu kan. Itu masih di jalanan, masih kayak di batas vegetasi lah tuh. Oke, nggak jauh dari puncak lah ya. Nggak jauh dari base camp bang. Oh, nggak jauh dari base Nggak camp, jauh dari ya. base camp. Sumpah parah banget ini mah. Tadi di atas hujan deras banget gak berhenti ya kan. Terus udah pas nyampe base camp, nanya sama pengelola, katanya di sini gak hujan sama sekali. Emang bener-bener langit kelabu. Gue naruh motor di situ. Karena gue ke base camp buat mandi lah dikit. Berarti di bawah base camp nggak hujan bang? Gak hujan, kering bang. Oke. Itu gue pastiin lagi ke pihak base campnya. Gue tanya, Pak, ini kok gak hujan? Gue bilang gitu kan. Di atas hujan. Dia langsung kaget kan. Serius hujan? Deras banget Pak. Saya tunjukin kan videonya tuh. Saya tunjukin videonya, ini hujan Pak. Langsung dia kayak, aneh banget kamu dapat hujan kayak gini di bawah terang, dia bilang gitu kan. Berarti itu hal yang jarang ya? Jarang bang. Gue juga baru pertama kali ngalamin kayak gitu, di atas hujan deras banget, di bawah kering parah, gak hujan sama sekali. Udah tuh kan gue kayak makin jiper buat nyelesain 10 puncak gunung ini kan bang. Udah selesain, gue cerita segala macem sama pengelola situ, katanya kalau bisa tuh naik gunung di Bali tuh harus ini, mindsetnya tuh harus bersih kata dia gitu. Jangan sompral ya istilahnya lah tuh kata dia. Itu gua mawas diri lah, evaluasi diri tuh buat yaudah gue jangan remehin gunung-gunung selanjutnya di Bali tuh. Udah tuh di situ gua kayak hal-hal yang baru gua alamin tuh bikin gua kaget juga bang. Baru pertama kali juga gua ngalamin kayak gitu kan. Ketemu sosok Hanoman, terus sama lidah itu sosok ogoh-ogoh tuh, yang anjing lidahnya gila bang. Itu sosok ogoh-ogoh itu yang kayak patung-patungan gitu bukan sih bang? Iya. Iya, ada tradisi setempat yang bikin patung kayak gitu tuh di hari-hari tertentu ya. Hari Nyepi bang. Oh, hari Nyepi. Ya, Iya, kebetulan temen gue tuh di Bali kegiatannya bikin itu patung ogoh-ogoh. Sebelumnya gue mau ngajak dia nemenin gue ke Gunung Tapak sama Pohen. Karena dia ada halangan dan juga dia ada larangan bang, tanggal atau hari tertentu lah yang gak bisa buat dia kegiatan di luar. Dia bilang nggak bisa nemenin lu karena gua ada larangan hari atau tanggal gitu. Itu tradisi dia lah ya gitu dia. ya. Iya benar. Jadi gua berusaha buat inilah kasih ini aja. Udah tuh di situ gua jalan aja tuh. Nah ternyata
bener kayak gitu kejadian, ada hal-hal tertentu di Bali atau hari tertentu yang buat larangan naik gunung gitu bang. Makanya gue ngalamin itu. Jadi pas selesai pendakian tuh bang, gue mutusin buat pulang ke Jogja dulu, mampir ke teman gue, bukan pulang ke Jakarta. Karena teman gue nyuruh mampir. Pas gue sampai di Jogja, tuh nyampe gue malam bang, posisi jam 11 malam gue pulang tuh. Itu ada teman gue doang, keluarganya pada tidur lah istilahnya. Pas gue mandi tuh bersih segala macam, ada keluarganya keluar ngeliat si Dani diginiin kan. Dari mana kata dia gitu, dari naik gunung Bali pak kata dia gitu. Kok nggak bawa oleh-oleh kata dia gitu. Lupa pak, nggak sempet. Iya kalau nggak sempet ya biasa sih, tapi gak usah bawa setengah badan juga. Mak itu setengah badan nih kayak gimana bang? Setengah badan tuh manusia bang, cuma setengah badan gitu, ada kaki doang sama organ-organ tubuh. Dia bilang gitu. Nah gue langsung pada rame kan, keluarga dia. Kebetulan keluarganya juga aware bang sama hal kayak gitu bang. Tahu lah ya gitu. Tahu sama hal kayak gitu. Langsung dia kayak coba ini dah, apa interaksi sama si sosok ini. Ditanya, kok bisa ikut sampai sini kata dia gitu. Karena saya nyaman aja sama si Dani ini, nyaman sama dia, makanya dia ngikutin tuh. Itu nggak hilang bang sampai gue pulang ke Jakarta. Gue di situ sekitar seminggu. Setiap malam tuh gue kayak berasa diinjak-injak badan gue bang, kayak berasa pegel-pegel gitu. Cuma gue karena kan gue nggak bisa ngelihat kayak gitu-gitu, si Dani kebetulan bisa ngelihat gitu. Cuma dia kayak ini aja berusaha ngyakin gue gitu, udah santai aja. Kayak nutupin ya. Kayak gitu. Padahal di diri lu ada gitu ada kan. yang gitu-gitu, ngikutin kayak gitu. Nah karena kayak ada hal kayak gitu, dia ceritain bang segala macam. Si Dani tuh diajak ngobrol sama teman gua nih, sama keluarganya. Diginin, kamu ada yang ngejaga ya kata dia gitu bang. Jaga apa ya? Kamu mah enak, ada yang ngejaga, terus bisa naik macan juga kata dia gitu. Kata keluarga temen lu di Kata Jogja. keluarga temen gua. Iya, Si Dani ketawa aja ya kan, ketawa kayak dia nggak mau inilah, nggak mau ngebuktiin kalau gua bisa kalau lo bisa gitu ya. Iya. Kayak gitu tuh. Akhirnya udahlah ngaku aja, coba panggil kata dia gitu. Kata si teman gua nih sama keluarganya ini, coba panggil. Si Dani berusaha buat manggil kan, setahu si Dani dia punya cuma satu bang, sosok macan itu, macan putih gede. Yang datang tuh 2 bang, gak tahu ini dari mana nih 2 ini nih, tambah 1 lagi nih, kan awalnya dia punya 1 doang nih, datang 1. Nah si macan ini berusaha buat masukin keluarga teman gue ini bang, berusaha masuk, udah masuk setengah badan. Terus keluarga teman gue ini dia bilang, udah suruh pulang aja, saya nggak kuat sama macan ini, beda soalnya macan di sini sama macan yang kamu bawa kata dia gitu. Karena tuh si Dani tadi katanya mau dipanggil, tapi sekarang suruh pulang, gimana ya, sih kayak si bercanda Dani, lah gitu ya. gitu. Si Dani kan karena udah tahu sama hal kayak gitu dan sering ngalamin kayak gitu, jadi santai gitu. Nah si keluarga teman gue ini gak bisa santai, jadi ke bawah ininya. Iya. Ke bawah, udah disuruh pulang tuh. Disuruh pulang, akhirnya mau pulang tuh, tapi tetap temenin tuh. Nah si sosok setengah badan ini masih terus berlanjut bang, sampai gue pulang ke Jakarta. Masih ngikut tuh Masih dia. ngikut. Nah gue biasanya tuh kalau mau pulang ke rumah, pasti gue ke rumah si Dani ini buat netralin hal-hal yang kayak ada gituan lah istilahnya, buat ngenakin dulu baru gue bisa pulang ke rumah. Gue kayak dikasih air minum yang didoain dia lah istilahnya. Dan nih minum gue tadi gitu.
Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Gue minum, badan gue kayak berasa enakan aja, plong gitu, kayak udah nih, udah hilang kata dia gitu, udah gak kebuang diikutin, terserah, udah lu pulang aja kata dia gitu. Udah lama kan, gue itu udah lama juga di Jogja, 2 minggu gue di Jogja. Akhirnya gue mutusin buat pulang tuh. Selesai pendakian, gue pulang ke rumah. Si Dani masih ini aja, cerita-cerita kayak gitu-gitu. Masih sering ngechat lah, Masih sering telepon gitu ngechat ya. kayak gitu. Nih Hanoman mau diapain kata dia gitu. Oh berarti sampai sekarang masih ngikut? Masih ngikut bang. Oke. Dia tuh kalau naik gunung tuh sering banget bang, bau-bau kayak gitu bang. Masih, karena gue nggak tahu dia gimana, jadi sosok-sosok kayak gitu tuh sering banget nempel sama dia, kayak nyaman gitu. Iya, banyak disukain ya. Banyak disukain, makanya ngikut sama dia gitu. Tapi yang ngikut sama dia selama ini positif kan? Nggak? Positif bang. Oke, itu nggak masalah kalau Iya. itu masih. Makanya tuh dia pas ini dia ceritain, ini mau gimana ini, apa kita mau balik lagi ke Bali buat pulangin ini nih kata dia gitu sih. Gue bilang, ya udah ayo, kata gue gitu kan, ayo balik lagi kata gue gitu. Tapi sampai sekarang belum ada waktunya sih buat balik ke sana lagi. Sekarang jalan-jalan lagi ya kalau sana ya. Jalan-jalan lagi, karena gue tuh nggak sempet bang 10 gunung itu, gue cuma dapetin 7 gunung. Oh dalam seminggu itu? Dalam seminggu itu cuma dapetin 7 gunung karena waktu dan lain hal lah istilahnya. Oke. Lain hal tuh gue kayak udah capek banget gitu buat nuntasin ini, badan gue udah nggak enak banget, pikiran gue udah ke distract kali ya sama hal-hal kayak gitu ya. Kalau si Dani sih santai-santai aja, karena gue kan gue nggak kuat banget nih buat ngelanjutin. Gue takut kejadian hal-hal yang kayak gitu. Pertama itu juga udah mau mendekati perayaan Nyepi. Oh iya benar ya. Makanya gue takut ada larang-larangan yang bakal gue larang, takutnya makin jadi gitu bang. Makanya gue selesain secepat mungkin. Jadi gue nggak bisa nuntasin 10 gunung itu, dan gue dapet 7 gunung aja. 7 gunung ya. Berarti cuma seminggu cuma dapat 7 gunung. 7 gunung. Seharusnya dapat 10 gunung. Tapi ada beberapa gunung yang sehari itu bisa langsung 2 ya? Langsung 2. Nah itu Gunung Tapak sama Gunung Pohen. Nah. Selain itu? Selain itu gue ngelanjutin Gunung Batur, Catur, Agung. Oh berarti sempet Abang. ke... Gue sempet ke Agung. Oke. Itu gue juga tektok bang. Oh tektok aku. Tektok berangkat jam 11 malam. Tektok tuh. Berarti urutannya sebelum ke Gunung Tapak itu, lu kemana dulu pertama kali datang pertama kali sampai ke Bali, lu naik gunung mana dulu? Batur bang. Batur. Di Batur nah, tuh gua, di situ ada kejadian aneh nggak tuh? di kejadiannya sih enggak, cuma gue pembawaannya gue masih kayak sompral gitu bang. Oh, iya. Masih kayak, dan nih kita bakal nemuin hal kayak gini nih katanya gitu. Gue gituin kan, dia ketawa-tawa aja, udah nikmatin aja, nanti juga pasti ketemu sama hal kayak gitu, dia bilang gitu. Gue masih ngentengin bang, karena gue belum ngalamin. Masih fresh lah ya, masih fresh. baru Gue ya. masih ngeliat suasana Bali, jadi enak banget di suasana Bali nih, gue buat iniin kan. Udah pas di Gunung Batur aman, di Gunung Pohen sama Tapak nih yang gak aman nih. Serangan-serangan yang itulah yang Nah setelah Gunung Catur ya? Batur. Setelah Gunung Batur, abis itu gunung mana lagi lu? Kan Pohen, Tapak, terus gue lanjut ke Gunung Abang. Yang gue dihujanin itu tuh. Iya. Dihujanin. Langsung gue lanjut ke Gunung Agung. Langsung Gunung Agung tuh. Gunung Agung berangkat dari jam 11 malam. Tektok, turun pagi. Lanjut lagi ke Gunung Catur. Oh, lu kayak seminggu. Gitu. Seminggu tuh gue. Kuat deh posisi lu. Ya itu, rada-rada capek dikit, tapi gue paksain aja karena gue ngeliat ambisi si Dani ini mau nyelesain 10 gunung ini. Karena pikiran dia kan yang habis di-cut sama perusahaan. Iya. Udah gue coba bantu buat nyenengin dia Buat aja. support aja gitu support ya. aja. Iya. Udah tuh gue di Catur juga suasananya ini juga sih bang, mencekam banget. Kayak banyak pura-pura juga. Di Catur tuh lebih ini bang, banyak orang ibadah gitu. Iya. Banyak sesajen kayak gitu, terus pura juga banyak kayak gitu. Pokoknya pas selesai itu dah, gue balik ke Jakarta ngalamin hal kayak gitu dah tuh. Habis itu selesai dah tuh.
Berarti tujuan dari Jakarta ke Bali itu punya apa ya? Punya target ya. Target. 10 gunung, 10 gunung. harus selesai nih Harus dalam selesai. waktu seminggu. Dalam seminggu. Berarti kan 7 gunung dalam seminggu ya. Hmm. Itu gunung apaan Be kalau boleh tahu nih? Gunung Batur, Gunung Batu Karu, Sangiang, Tapak, Pohen, Agung, Abang. Dalam 7 hari itu masih kurang 3 gunung. Karena emang awalnya 10 tapi dapat Target 10. cuma maksain kalau menurut gue sih itu. Tapi kalau menurut lu maksain sih. Menurut gue maksain sih dalam waktu seminggu. Seharusnya tuh ya 2 minggu lah. Masih istirahat. Maksudnya Tidak gitu. sehari 2 hari istirahat baru naik lagi. Iya. Ini mah kayak gue sehari harus dapat 2 gunung bang. Bisa ditargetin. Target banget soalnya. Iya, turun naik gitu. Nah, dalam 7 gunung itu yang menurut lu termasuk horor itu Gunung Batur, Gunung Tapak sama Pohen itu. Gunung Tapak sama Poheng ya. Iya, yang gue ngalamin serangan dan ngelihat Oke. si ogoh-ogoh itu. Selain gunung itu aman-aman aja, paling cuma kayak suasananya aja yang mencekam Suasananya gitu ya. aja. Cuma Karena makhluk-makhluk sananya nggak terlalu ini banget gitu. Oke, gokil sih kamu ini. 7 gunung dalam seminggu loh Iya. yang ada di Bali. Ya mungkin kan di Bali itu kan gunungnya nggak terlalu tinggi-tinggi ya, di 2000 sekian, 2000 sekian. Ya cuma kan kalau misalkan di Jos kayak gitu lumayan ini energi. bukan lumayan lagi, itu mah gokil gitu juga. Fisik lo kuat berarti itu belum gitu. Iya, karena gue disupport sama si Dani juga sih. Ya. Yang bikin Disupport semuanya ini kan dari mulai budget apa gimana gitu. Disupport ini sih apa? Visi gue harus sampai mana kayak gitu. Target harus kita selesain karena kita jauh-jauh dari Jakarta harus nyelesain nih 10 gunung. Jangan sampai enggak kayak Iya, gitu. iya. Tapi budget Budget sendiri-sendiri. 50-50 lah. Oh, setengah-setengah ya. Terkirain kalau budget dibiayain semua enak sih, tinggal ngikut aja udah gitu kan. Kasihan dia juga udah habis di-cut kan. Iya, lagi butuh banyak duit juga dia kan pasti buat cari pekerjaan baru ya. Nah, semoga Dani dapat kerjaan baru nih semua ya sekarang ya. Semoga. Iya, biar cepet-cepet nih daripada inian itu kan. Karena emang karyawan yang PKWT gitu udah di-cut ya udah terserah lu. Kasihan kalau kayak gitu ngeliatnya. Iya. Oke, yang penting tetap sehat ya dimanapun semua berada ya. Semoga. Nah oke nih Bang Rojak, ini kan cerita pendakian lu di 7 gunung yang ada di Bali ya. Kalau boleh tahu itu pada tahun berapa nih Bang pendakiannya Bang? 2023 bang. Oh berarti tahun ini? Tahun ini bulan Februari Oh iya sebelum nyepi ya. sebelum nyepi. Iya nyepi bulan apa sih? Kemarin minggu Bulan kemarin? kemarin. Bulan kemarin ya? Iya bener-bener. Kan tadi Karena sibuk-sibuknya itu di bulan Februari bang. Iya, Bikin iya, ogoh-ogoh iya. tuh. karena tadi sempat cerita juga ya kayak gitu ya. Temen lu juga nggak bisa ikut karena mau ada hari raya itu ya. Karena terus ada halangan hari tertentu, jadi dia nggak bisa nemenin. Berarti kalau orang-orang sana itu kalau naik gunung dilihat dulu dari hari-harinya. Nah iya tuh, kayak gitu tuh dia ngeliat hari. Karena tuh temen gue cukup agamis juga ya bang ya. Agamais di agama dia ya. Iya dia agamis, di agama dia. Kayak ngeliat tanggal atau hari apa nggak boleh, ada hal-hal larangan. Gua nggak sedetail itu sih nanya itu, yang gue tahu dia nggak boleh naik hari itu pas gua sampai di Bali. Jadi nggak bisa nemenin. Berarti dia masih memegang erat kebudayaan yang udah turun temurun mungkin gitu ya. Keren sih kalau kayak gitu menurut gua. Dan gue juga terima. Iya. Tapi ada beberapa manusia yang nggak percaya akan hal kayak gitu nih. Ah itu mah cuma cerita rakyat apa gimana ya kan. Cuma omongan biasa. Tapi pas dia naik gunung ya kena juga kayak gitu. Banyak sih kayak gitu. Banyak juga sih cerita-cerita juga gitu. Iya, maksudnya kalau emang lu nggak percaya sama tradisi mereka, ya udah nggak usah ganggu gitu, maksud gua kayak gitu ya bang ya. Iya, di tempat orang tuh kita harus jaga kepercayaan orang Iya, gitu. bener banget itu. Kau tuh dimanapun berada, Iya, dimanapun nggak cuma di Bali bang, di sini juga kayak gitu kan. Iya. Jaga sopan santun lah istilahnya kalau misalnya mau kemana-mana gitu. Benar. Tata krama. Nah, nih bang, gua mau nanya-nanya tentang pendakian lu nih ya. Dari segi patung yang menurut lu kayak Hanoman, atau mungkin Hanoman asli bang, patung Hanoman Hanoman itu? asli bang, itu detail banget bang gambarnya. Oke, tapi ada lu sempet foto nggak? Sempet bang, itu gue kirimin videonya. Iya, nanti dikirimin aja kayak gitu ya. Saya ada beberapa dokumentasinya masih kan ini karena mungkin masih baru ya pendakiannya, berarti masih banyak dokumentasinya nih. Dan itu berarti yang masukin malam-malam itu ke tubuh Dani yang sosok ini nih. Si Hanoman itu. Hanoman itu. Iya. Oke. Terus pertama dapat serangan-serangan gitu dah dia. Oke, dari yang kecil-kecil lah mungkin ya. Kecil. Terus dikelilingin tenda, orang rame banget dah bikin, kata dia sumpek istilahnya tuh tenda. Dan gua ngerasa tuh emang hawanya panas gitu bang. Udah gitu
anginnya kencang banget bang situ Padahal di base camp itu udah termasuk di ketinggian dong. di ketinggian. Tapi yang ngerasain panas. Panas. Anjir, gokil. Udah gitu kan harusnya kan dingin ya Heeh. karena angin yang gede banget gitu. Tapi yang gue rasain panas dan sosok ogo-ogo itu. Sogogo itu yang lu lihat ke pas mau ke toilet ya? Iya mau ke toilet. Itu cuma lidah doang apa gimana bang? Itu pertama nunjukin lidah doang bang. Lah pas gue buka semuanya itu muka utuh gitu kayak hancur lah gitu tapi ya sosoknya lidahnya kayak menjulur gitu. Ogo-ogo gue baru denger nih tentang ogo-ogo nih bang. Kalau bisa lu gambarin lebih detail lagi itu kayak semacam topeng bang. Ini bukan bang, ini bukan ya? Ini kan dari mana juga nih? Iya, Bukan ya? tapi dia lebih serem lagi bang kayak dia. Oke. Lidahnya kayak gitu dah tuh. Heeh. Tapi Dan- dia kayak rada matanya kayak melotot gitu. Iya, iya. Kayak gimana muka gue hancur gitu. Tapi itu cuma muka doang bang. Muka badan gue nggak ngeliat terus karena kan langsung gue buru-buru tutup bang. Oke. Gue ngeliat bang muka begini jadi ini kan tenda kan ada sleting tuh. Iya. Dia ngeliat gini pertama lidah kata gue ini apaan nunjukin lidah gitu pas gue liat muka anjrit muka kata gue gitu langsung buru-buru lah gue tutup langsung gue lanjut tidur dengan keadaan yang masih panik gitu kan. Gue nggak mau bangunin Dani karena kan gue udah ya udahlah kejadian kayak gitu besok aja pagi gue lanjutin Iya, cerita. karena si Dani juga lagi sedang dalam cobaan Iya, itu ya, gitu. sedang dalam serangan dan itu. Iya. Nah, berarti kan sosok Dani ini salah satu termasuk orang yang bisa lah ya. Iya bisa Lu kenal sama Dani udah lama ya? udah lah gue kenal sama dia 4 tahun Oke. awal semester gue kuliah Heeh. naik sama dia jadi sering gue naik sama dia. Jadi lu udah sering juga naik gunung sama dia dan lu juga tahu dong posisi dia tuh kayak gimana gitu Iya, ya kan. karakter dia kayak Karakter gimana dia kayak gimana. kalau ngadepin situasi kayak gitu kayak gimana. Makanya kan pas dia ngalamin kejadian itu gak gue tanggepin makanya gue diemin aja. Kalau misalkan gue tanggepin itu makin jadi bang, Oke, iya iya. makin jadi ada interaksi segala macem lah, makanya gue diemin aja. Ternyata di puncak itu ada salah satu makom wali ya. Ada makam wali itu di Gunung Tapak. Tapi sempat baca-baca artikel nggak tahu dia kasih tahu itu makam wali siapa namanya. Kurang tahu bang kalau itu bang. Oke. Gue nggak research itu sih kalau itu. Gue naik aja nemenin Cuma dia. beliau ini wali maksudnya. Wali ini kan memastikan bahwa saja lu berdua selamat bakalan hidup naik aja, lu bakal selamat gitu. Dipastiin kayak gitu ya. Pastiin selamat. Padahal itu dalam ancaman sama manusia yang kayak Hanuman ini. Iya itu dibuat perjanjian lah istilahnya bahwa ini anak gak bakal ngelakuin hal yang kayak seperti kemarin. Tanggung jawab di bawah saya kata dia gitu. Udah pas diizinin gitu, ya udah si Hanuman bilang gini, ya udah lanjutin aja. Kalau misalkan ada kejadian kayak sebelumnya, saya juga di luar tanggung jawab saya kata dia gitu. Kan dia pengikutnya banyak juga bang. Iya benar. Karena dia kan kepala istilahnya. Itu kan istilahnya kepala yang langsung masuk. Karena kita udah terlalu ibaratnya parah juga bercandanya. Bercandanya terlalu berlebihan ya. Berlebihan. Iya. Bukannya berlebihan sih, maksudnya bercandanya nggak bisa menempatkan diri. Iya, nggak bisa menempatkan Nggak kayak di sini loh. Kita kan kalau bercanda di sini kan lepas Kebawa, aja udah gitu. Gue bercandanya kayak bercanda di tongkrongan biasa gitu. Iya, Kebawa bener. di gunung. Dan lu menyadari itu ya, bahwa saja semua cerita yang lu alamin, yang lu dapetin itu semua karena ada sebabnya pasti. Iya. Karena sebabnya ya itu terlalu Itu frontal. terlalu frontal gue. Nah pas kejadian itu gue evaluasi diri lah. Biar gue kalau misalkan ke gunung jangan kayak gitu lagi lah istilahnya, biar makin aman aja pendakian gue. Benar. Oke nih, dan akhirnya sampai itu si makhluk Hanuman itu ikut sampai Jakarta. Jakarta. Goblok. Sekarang gimana tuh kabar tuh? Aman-aman aja sih dia, anteng-anteng aja. Dani orang mah, Dani boleh nih, gue panggil nanti Dani ini buat cerita nih. Tangsel bang. Oh, dia deket Tangsel juga ada? Iya Tangsel. Dekat Victor. Oh, dari daerah Pamulang sana ya? Oke, nih nanti kalau Dani nggak sibuk gue minta kontaknya ya. Boleh biar banget tuh, bisa dia gitu. banyak banget ceritanya bang. Iya. Di Gunung Salak dah atau yang lain juga banyak banget. Oke. Apalagi orang-orang yang dikasih kelebihan kayak gitu nih, pasti menurut pandangan dari orang itu pasti beda dong sama pandangan kita orang biasa yang naik gunung gitu ya kan. Oke nih Bang Rojak, sama salah satu lagi nih sosok yang macan yang punyanya si Dani ini nih. Kalau kita ngebahas tentang atau pegangan atau wapak ya bisa dibilang gitu kan. Kan sebelumnya kan lu cerita si Dan ini cuma punya wapak satu macannya. Nah terus pas waktu ke Jogja itu datangnya dua tuh. Itu satu lagi macan siapa? Lu sempet nanya sama Dani Gue nggak? nggak nanya sih bang,
dia cuma cerita yang gitu, gue yang cerita si keluarganya itu. Iya, keluarga temen lu ya. Iya. Sebelumnya karena gue nggak pernah nanya si Dani punya macan itu. Oh iya. Gue nggak pernah nanya ke situ. Dia pokoknya bilang adalah gitulah, nggak nunjukin spesifik apa-apanya gitu. Yang ngasih tahu yang si keluarga teman gue ini. Yang ngeliat ya. Iya. Ada 2 macan gitu. Udah suruh panggil, pas dipanggil suruh pulang ya. Payah banget ya. Berarti ya orang yang temen lo orang Jogja ini kurang siap kali tahu Iya, gimana kurang ya. siap. Atau mungkin Pengen tahu aja. atau mungkin kedudukan macan ini lebih tinggi daripada dia gitu ya kan. Jadinya makanya nyerah deh. Iya. Itu baru setengah badan, Bang. Istilahnya sekaki lah. Dia ngomong setengah kaki udah kaku banget, udah nggak bisa diapa-apain. Itu baru setengah, belum Baru semuanya setengah, tuh. belum semuanya. Itu akhirnya dinetralisir sama si Dani, disuruh pulang. Udah suruh pulang. Ini teman saya, keluarga saya, dia bilang. Karena kan pas si keluarga teman gue pas nyoba buat manggil kan kayak merasa tertantang kan si sosok macan ini. Kayak berasa kayak si Dani lagi keadaan Darurat lah, genting lah gitu ya. Jadi Kan. kayak ya udah keluar tuh. Jadi 2 begitu keluarnya. Parah banget. Tapi mengenal sosok Dani ya. Dan itu menurut tuh orangnya kayak gimana tuh? Asik sih. Enggak terlalu mewujudkan kalau dia itu bisa Nah, bagaimana. Itu enggak ya? Itu yang dijaga banget sama dia tuh. Oke. Dia orangnya ini sih nggak terlalu menunjukkan kayak dia bisa hal-hal kayak gitu. Kayak pembawaannya santai aja. Jadi gue ngeliatnya kayak wah anak ini aja kalem gitu. Padahal kita nggak tahu ya di belakangnya itu ada siapa ya gitu kan. Makanya gue kan kayak merasa aman aja kalau naik gunung. Mau malam kayak mau Iya. kapan kayak naik gunung. Karena ada yang nge-backup Karena ya. ada yang nge-backup. Makanya santai gue kalau sama dia. Oke nih, thank you banget nih Bang Rojak ya. Siap. Udah mau berbagi pengalaman selama seminggu di Bali ya. Iya. 7 gunung di Bali nih ya kan. Di besok pagi ya kan. Wah gokil ya. Dari Tanah Abang ya. Dari Tanah Abang. Jauh banget tuh. Dari Tanah Abang karena waktu udah malam ya takut ketinggalan kereta juga Bang ya. Mungkin kita akhiri aja kali sampai sini ya Bang ya. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nggak nih Bang buat teman-teman semua Bang? Pesan-pesan gue sih kayak yang lain-lain ya. Kalau misalkan di daerah orang tuh jaga kesopanan kalian, jangan terlalu frontal. Atau kalau kalian kekeh sama keyakinan kalian tuh kalau hal-hal kayak gitu nggak ada, ya udah nggak usah ditunjukin langsung lu ngucap apa atau gimana gitu. Ya udah yakinin dalam diri aja, kayak biasa aja, nggak usah diucapin segala macam atau diumbar-umbar ke atau ngajak orang lain buat yakin sama keyakinan lu gitu. Benar ya. Apalagi setiap daerah itu mempunyai tradisi masing-masing Bang ya. Kalau kita emang nggak suka ya udah cukup nggak suka, nggak usah berlebihan dalam artian kita menghujat apaan sih kayak gini jangan ya kalau gitu ya. Kalau bisa mah jangan. Ya udah mendingan diem aja kalau nggak tahu ya gimana gitu ya. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Dan dimanapun teman-teman semua berada tetap dipakai sopan sama santunnya nih. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Rojak nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.